Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi di episode hari ini. Ya, untuk di episode yang keberapa ini ya? Udah banyak ya. Oke, kita ketemu lagi untuk di podcast Nggak Guna bersama saya Farid yang pastinya akan menemani kalian semua di suasana hari ini ya. Kebetulan dari pagi tadi dan sampai sekarang nih, sampai saya lagi siaran saat ini nih, suasana masih hujan nih. Suasana masih hujan ya. Hujan tuh dari pagi tadi tuh. Ya, apapun itu mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan kalian semuanya, tidak mengurangi kegiatan teman-teman semuanya, dan tetap semangat. Dan juga mudah-mudahan saja dengan hujan yang sebesar ini dosa-dosa kita tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga rezeki kita bertambah seluas hujan yang sedang dicurahkan ke muka bumi ini. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya. Di episode kali ini saya kedatangan bukan seseorang dan juga bukan tamu, tapi saya mendapatkan satu voice note ya, atau VN, rekaman suara daripada seorang gadis yang mencoba mencurahkan isi hatinya terhadap sebuah hubungan cinta ya. Dan saya sudah mendengar rekamannya semuanya, dan setelah melalui proses editing, cerita ini juga tidak mengurangi ya, isi cerita ini tidak mengurangi. Dan si pemilik cerita pun sudah mengizinkan untuk bisa diediting ya. Dan nama-nama dalam rekaman suara ini juga disamarkan, tidak aslinya karena permintaan dari si empunya. Jadi ada nama Echa dan juga ada nama Robi di sini. Nah, udah bisa nebak ya maksudnya ya. Sekilas saja tentang cerita dari rekaman suara ini ya. Jadi Echa ini mempunyai satu masalah dalam arti dalam sebuah hubungan cinta. Di satu sisi dia sudah mempunyai seseorang kekasih, tapi di sisi lain dia juga mempunyai perasaan yang sangat mendalam terhadap Robi yang tidak lain adalah teman sekelasnya ya. Echa suka sama Robi, ternyata Robi juga suka sama Echa gitu. Echa tidak pernah mengungkapkan perasaannya terhadap Robi, sekalipun nggak pernah mengungkapkan, tapi dia seneng gitu. Dan Robi sudah mengungkapkan perasaan suka terhadap Echa. Udah nih, Ca, gue sayang sama lo, gue suka sama lo, gimana kalau kita pacaran ya. Dan Echa menolak hal ini, menolak ajakan Robi karena mengingat dia sudah mempunyai seorang kekasih. Dan Echa hanya bilang bahwa kita mendingan berteman sajalah, bersahabat saja ya. Jadi Echa tuh hanya ingin berteman lah pokoknya, sama gimana caranya cuman pengen bersahabat sama Robi. Dan Echa tidak ingin menghancurkan persahabatan tersebut karena menurut Echa kehilangan persahabatan itu akan lebih sakit dibanding kehilangan pasangan. Pengen tahu berapa lama Echa memendam perasaannya terhadap Robi? 3 tahun ya. Jadi selama 3 tahun Echa tuh memendam perasaannya terhadap Robi, dan sekalipun Robi nggak pernah tahu perasaan Echa sebenarnya terhadap dirinya ya. Dan teman-teman Echa juga nggak ada yang tahu akan cerita hal ini gitu. Pokoknya dipendam sendiri deh sama si Echa. Nah, bagaimana Echa bisa mengelola suasana hatinya selama ini, dan bagaimana sakit serta pedihnya perasaan Echa jika melihat Robi dekat dengan gadis lain atau bahkan juga punya hubungan lain dengan gadis yang lain ya. Dan bagaimana cara Echa menekan semua perasaannya terhadap Robi yang selama ini tidak pernah diungkapkan. Satu pesan Echa buat Robi ada di akhir cerita ini ya. Kita simak aja ceritanya. Ini adalah suara asli dari Echa.
perasaan aku, unek-unek aku gitu ya, tentang seseorang yang bikin aku bingung. Terus juga kedepannya harus kayak gimana, aku harus tinggal 2 kali. Jadi kisahnya tuh seperti ini. Kenapa aku harus pertimbangin 2 kali? Karena aku juga punya perasaan sama orang yang di luar sana gitu, yang ada di luar kota. Jadi sedangkan yang di luar kota ini juga perhatian gitu sama aku kan jadinya harus gimana gitu ya. Sedangkan aku juga suka sama yang satu sekolah gitu kan. Nah dari situ tuh aku mulai agak jaga jarak, tapi ternyata Robby ini tetap mau deketin aku. Nah selang mungkin ada 3 bulan ya, udah lama, dari pokoknya mulai semester berapa ya, udah lama banget pokoknya ya, aku lupa. Itu kita tuh semakin dekat, terus akhirnya kita lama chattingan. Dia bilang gini, kalau dia itu suka gitu kan sama aku. Nah aku di situ masih belum kenapa gitu kan. Nah akhirnya pas dari situ aku belum balas kan. Pas besok paginya aku bilang ke Vita, Fit, kok ini Robby bilang kayak gini ya, kenapa ya gitu kan. Terus kata si Vita, mungkin Vitanya kesel ya sama aku gitu kan, dan katanya, kamu ini gimana sih, orang dia itu bilang kalau dia tuh suka sama aku, berarti dia tuh pengen ngajakin kamu tuh jadi pasangannya dia gitu kan. Nah aku di situ gak jadi aku bingung harus gimana. Sedangkan aku juga suka sama dia, tapi aku harus tolak dia karena aku udah punya perasaan juga sama orang yang di luar kota ini. Bukan aku gimana, tapi kan orang di luar kota ini udah udah punya perasaan langsung, kayak aku suka sama dia yang di luar kota ini, suka sama dia itu udah sebelum aku masuk sekolah. Jadi mau gak mau aku harus nolak Robby ini gitu kan. Nah dari situ aku nolak dia, tapi rasanya jadi canggungnya itu cukup 3 hari, tapi akhirnya kita deket lagi. Mungkin Robby ngerti ya kenapa gitu kan. Dari situ Robby mulai lebih peduli lagi gitu sama aku. Nah di semester 2 nya Robby ini bilang waktu malamnya ya, waktu habis pulang sekolah tuh malamnya bilang gini, aku chattingan lah ya gitu kan. Terus Robby tuh chat aku gini, kamu belum istirahat gitu kan. Terus aku bilang belum, kenapa emang gitu kan. Terus kata Robby itu gini, kamu kalau mau jauh nggak apa-apa, tapi aku tetap pengen dekat, aku harap kita tetap berteman gitu kan. Aku di situ nggak bisa balas apa-apa, nggak bisa ngerespon apa-apa. Akhirnya aku cuman baca aja dan nggak ngerespon, karena mungkin bikin aku bingung, terus juga bikin aku sakit gitu, sedih lah ya. Nah Robby ini pas besokan pagi itu mulai pendiam gitu kan. Aku bingung apa selalu aku salah gitu kan. Akhirnya kan aku minta maaf lah ke dia dengan berusaha ngasih dia sebuah mungkin coklat, aku lupa coklat atau permen gitu, aku kasih ke dia. Aku bilang aku minta maaf gitu kan, mungkin aku ada salah, tapi aku berpikirnya tuh gini, kalau misalnya aku nerima dia waktu itu ketika aku sama dia sudah nggak bersama lagi, itu pasti pertemuan kita jadi putus juga gitu. Enggak hubungan, tapi hubungan pertemuannya juga pasti jadi longgar gitu. Jadi udah nggak bisa bersama lagi gitu, karena mungkin ada kecanggungan. Terus juga satu kelas jadi tahu gitu kan. Nah di situ aku bingung. Akhirnya karena
aku nggak mau ungkapkan, akhirnya aku pendam sendiri dari situ. Pokoknya selama 3 tahun ini aku mendam perasaan itu. Nah selama 3 tahun ini juga dia sudah punya cewek, tapi ceweknya ini ya ganti-ganti lah pastinya, nggak mungkin satu aja, namanya juga anak remaja gitu kan, ya wajarin aja. Nah 3 tahun ini aku pendam dan gak pernah ngungkapin. Dia Robby ini sering banget ngungkapin perasaannya itu, hampir ada mungkin 3 kali atau 5 kali, tapi aku tetap tolak karena aku nggak mau pertemanan itu hancur, dan juga apa ya, kita nggak akan ada kecanggungan lagi waktu itu. Jadi akhirnya aku harus mengalah, aku pendam itu selama 3 tahun ya. Dan juga orang yang suka gitu kan ya, pasti kalau misalnya si cowoknya udah punya cewek lain pasti kita ya sedih gitu kan. Nah aku juga merasakan hal itu ketika Robby bersama dengan cewek lain, aku merasa sedih gitu, tapi aku nggak bisa harus ungkapin, aku harus bisa pura-pura aku senang gitu, tetap bahagia kalau dia sama cewek lain gitu, tapi sebenarnya aku sedih, tapi berusaha tetap senang lah ya gitu, berusaha happy, nggak kelihatan sedihnya sama teman-teman lain gitu kan. Nah aku akhirnya dari situ tuh 3 tahun sampai sekarang gitu ya, aku mendam perasaan itu, aku sembunyikan, gak ada satupun orang yang tahu, gak ada, karena aku menyimpan benar-benar untuk diriku sendiri. Karena apa ya, mungkin menurut orang tuh kiranya aku tuh kenapa harus suka sama orang ini gitu, nggak tahu ya, pemikiran orang kan beda-beda, sedangkan aku tuh yang gak bisa ngasih cerita aku tuh langsung ke orang yang gak tepat gitu. Jadi misalnya orang ini gak dekat sama aku, nah aku gak mungkin harus cerita sama dia, walaupun sama Vita sekaligus yang teman dekat aku gak bisa cerita, karena itu adalah hal yang mungkin penting banget buat aku. Jadi gak boleh ada orang satu pun yang tahu, termasuk Robby ini gak boleh sampai tahu. Aku sebenarnya suka banget gitu kan, wajar nggak sih, nah juga anak remaja gitu kan, masih masanya puber. Nah ya aku ngerasain hal itu, jadi ya aku di sini cuma mau ngeluarin apa ya katanya, unek-unek lah ya, unek-unek aku sama 3 tahun ini. Sebenarnya aku suka sama kamu gitu.